Bapak Ibu bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita terus belajar tentang selayang pandang kitab Bilangan setelah pemberontakan umat Israel oleh karena laporan 10 pengintai, Bapak Ibu. Laporan yang dibesar-besarkan, sementara Yosua dan Kaleb memberi laporan yang lebih optimis, Bapak Ibu Tuhan. Maka selanjutnya, kembali kita melihat orang Israel memberontak. Korah, Bani Korah, dan banyak orang Lewi membangkang terhadap Musa. Sebuah sikap pembangkangan yang sungguh mencemaskan karena mereka para pelayan-pelayan Tuhan. Suku Lewi, Bani Korah, beroleh kehormatan dari Tuhan untuk melayani di tabernakel itu. Tapi mereka pun memberontak kepada Musa. Jadi Bapak Ibu perhatikanlah, kitab Bilangan sungguh dipenuhi dengan pemberontakan. Ketika kita membacanya, hati kita ikut emosi. Emosi kita terbawa suasana. Betapa degilnya hati bangsa ini, Bapak Ibu. Bani Korah dan suku Lewi membangkang kepada Musa. Lalu kemudian Tuhan marah. Musa berkata kepada Tuhan, melaporkan semua peristiwa itu. Lalu Musa kemudian diperintahkan oleh Tuhan supaya semua orang menyingkir dari kemahnya Bani Korah. Juga Tuhan memerintahkan melalui Musa supaya dilihat siapakah yang benar, siapakah imam yang benar di hadapan Tuhan. Lalu Musa berkata begini kepada di hadapan semua umat Israel supaya kelihatan siapakah yang dipakai Tuhan. Jika memang mereka mati normal seperti orang pada umumnya, maka aku tidaklah pernah diutus Tuhan. Musa berkata begitu. Tetapi jika aku diutus Tuhan, maka mereka akan mengalami kematian. Dan betul saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena pemberontakan Bani Korah ini bersama dengan suku Lewi, lalu Tuhan marah. 250 orang hari itu ditelan oleh bumi. Bumi tanah itu terbelah. Bani Korah ditelan bulat-bulat bersama dengan anak-anak mereka, kemah mereka, Bapak Ibu, ditelan oleh bumi. Lalu bumi menyatu kembali, Bapak Ibu, sampai orang Israel ketakutan karena mereka juga takut ditelan oleh bumi. Sebuah peristiwa yang begitu tragis dan mengerikan, Bapak Ibu. Itu sebabnya dari kata Korah kita ketemu kata karun, Bapak Ibu. Karun itu harta karun. Biasanya harta karun itu digali di dalam tanah. Nah, Bani Korah itu, kata Korah itu sama, serumpun dengan kata karun. Tapi pembelajaran untuk Bapak Ibu dan saya, perhatikanlah, ada ketidakpuasan dari Bani Korah dan suku Lewi. Mereka tidak bersedia jika Tuhan hanya berbicara melalui Musa saja. Mereka tidak percaya kalau Tuhan itu dipakai atau Musa dipakai oleh Tuhan. Mereka menganggap diri mereka juga bisa berkata-kata atas nama Tuhan. Bapak Ibu, ini dosa yang mengerikan. Kita perlu melihat bagian ini bersama-sama. Bukankah demikian juga orang-orang zaman sekarang menganggap setara, sama? Di dalam Alkitab kita diberitahu, Bapak Ibu, ada pemimpin rohani yang layak diberi hormat 2 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bersama-sama, memang kita sama-sama ditebus oleh kuasa darah Kristus. Kita sama-sama umat pilihan Allah, tapi biar bagaimanapun, ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin kita, untuk menjadi pembimbing kita secara rohani, untuk menjadi pendeta kita, pemimpin organisasi kita, yang kita harus belajar untuk menghormati mereka 2 kali lipat jika mereka memang layak untuk dihormati oleh karena karakter, militansi mereka, kesungguhan mereka dalam melayani Tuhan. Mari janganlah kita iri dengan jabatan mereka. Bani Korah, suku Lewi, iri dengan apa yang Tuhan pakai melalui Musa itu. Mereka iri melihat Musa dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. Dan pada akhirnya mereka mengalami kebinasaan, Bapak Ibu. Ayo kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Tidak kebetulan seseorang ditaruh di atas kita sebagai pemimpin. Waktu Tuhan taruh orang tersebut di atas kita sebagai pemimpin, hormatilah. Dengan demikian, kita sedang menghormati Allah yang hidup. Bagaimana cara saya menghormati Allah yang tak kelihatan? Dengan menghormati pemimpin saya yang kelihatan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.